Assalamualaikum. Saya pantun boleh? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Ayo sama Kiai Munawir ngacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah. Di pojokan nenek-nenek bangun bacanya gimana? Ayah gitu doang. Ya Allah. Tahadus binimah kepada para alim ulama dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini insya Allah walaupun 17-an Bu. Iya. Tanggal 17 tanggal berapa? Tanggal 17. Oh iya benar iya. Ya Allah. Mudah-mudahan para pemirsa Cahaya Hati insya Allah hidupnya Mur. insya Allah matanya nggak lam. Mur. Dan juga kulitnya nggak kibur. Ya Allah. Kendur. Insya Allah nggak cepat makan Bu. Bur. Rambutnya nggak bertab. Bur. Insya Allah nggak cepat masuk. Kubur. Ya Allah. Alhamdulillah. Dan juga salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Babul Jannah. insya Allah mudah-mudahan pintu surga semuanya. Amin ya robbal Alamin. dan juga mendapatkan syafaat. Amin ya robbal Alamin. robbal Alamin. Amin. Para pemirsa Tahadus binimah dan juga saya tidak sendirian, dibarengi dengan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Halik. Alhamdulillah. Ada sih saya nyebut sendiri, saya ngasih tahu sendiri. Ya, saya juga nyebut sendiri. Oh iya. Gimana Kiai? Ini hari ini insya Allah saya nggak dewekan. Kayaknya ceria banget ini. Sendiri. Saya kan bertiga. Bertiga sama? Iya. Cakep banget tuh ini loh. Hah? Cakep loh ini. Yang mana? Yang ini nih. Saya sabar dulu ya. Godain dong. Ntar saya sabar dulu. Iya, ya. sabar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. What's your name? My name is Jufatul Muharram. Esik ya pinter Luar bahasa Inggris. biasa jago. Pinter banget ini. Sekolah di mana? Di Purwokerto. Purwokerto. Lah orang Purwokerto ya. Lah orang apa korak pena? Tinggal di mana tinggal? Di Jakarta Jatinegara. Jatinegara. Oh deket rumahnya dong. Oh no cono. Hah? Dia kan ditanya lagi sekolahnya di mana? Oh iya sekolah Jatinegara, rumahnya di Jatinegara. Enggak, sekolah di IAIN. Oh iya. Oh toh IAIN. Iya. Di UIN. UIN sekolah di UIN. Jurusan apa? Jurusan dakwah. Jurusan dakwah, Masya Allah. Silakan Mbak Jufatul Muharram bacakan surah Ar-Rahman ayat 41. 41. 41. Berapa? Silakan. Berapa? 41. Iya. Silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhazu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Biasa suaranya masih megap-megap. Iya. Coba suruh mau nanya. Di rumah suka diajar nggak? Mama suka Enggak. diajar. Ya.
Ya. gitu. Mama. Ya kan ayang bebku manggilnya papa begitu. Ya Allah. Mohon maaf Bu. Maaf ya. Ini suka apa mancing-mancing nih. Ya Allah. Mancing-mancing begitu emang. Ya Allah. Pak Sigit nggak nahan ketawa. Ya Allah. Pa. Tuh 2 3. Papa. Mama. Nanti praktekin di rumah. Ya. Kalau ngaji nadanya begitu biar nggak lupa. Emaknya manggil papanya sambil megang papa begitu ya. Ya Allah. Itu bawa pampers enggak sih sampai ketawa aja begitu. Ya Allah, sampai gili begitu. Ya Allah. Allah ya Karim. Terus ini, Bo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baju Pak ikutin ya. Ikutin. Iya. Iya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Ini emang suratnya panjang. Boleh berhenti di fayu khadu bin nawasi. Nanti ngulangnya dari fayu khadu. Boleh dari situ. Kalau suaranya kagak Iya, tetangga saya di sono suaranya udah Senin Kemis. udah Senin Kemis. Ya. Allah Karim. Masya Allah. Yuk kita perhatikan. Ini nyengir tapi mikir ya Bu ya. Nyengir tapi mikir. Di sini ada pertama yu'rafu. Ain di sini ini termasuk di dalam sifatul huruf ada namanya tawasud. Huruf tawasud terkumpul di dalam lafaz lin Umar. Understand? Yes. Oh iya yes aja ya. Ya elah. Orang yang maknya bergaris aja ketawa bae ya. Ain. Iya bener ini Bu. Ini jangan sampai baca alamin nanti bacanya alamin ya. Itu sudah pindah huruf di sini. Kemudian mujrimun di sini ada alif dan lam. Namanya alif lam qamari. Alif lam hukumnya terbagi jadi orang tinggal lurus. Wah, kenceng apa? Dua. Ya kalau nyanyian pintar. Ya Allah. Di sini bedanya alif lam qamariyah dengan alif lam samsiah. Kalau alif qamariyah qamarun artinya Bulan. rembulan bisa dilihat. Lihat. Kalau matahari bisa lihat nggak? Bisa. Maka nggak bisa. Sakit ya. Sakitnya tuh di sini ya nggak? Ya Allah. Nyamber aja. Tuh. Ini al-qamari. Mujrimun. Ini kalau mujrimun Jufatul Muharram apa bacaan hukum apa ya? Mujrimun aj yang pakai mantul-mantul. Qalqalah.
Qalqalah. Qalqalah artinya mancul Betul. Mantul. Maksudnya biar gampang, Mak. Kan denger mikir. Iya enggak? Hurufnya ada baju dito? Iya, bajunya baru-baru, Pak, nih. Baju huruf qalqalah nih. Kalau sudah lecek, minta beli lagi. Kan begitu? Qalqalah. Di sini ada di dalam syair di dalam kitab Hidayatus Sibyan, qalqalatuy yajma'uha qadbu jadin bayilada waqfin wa syaqnin tursadi. Alhamdulillah. Artinya apa, Mak? Ya Allah, mujrimuna, muna di sini bukan munawir ya. Dibaca panjang apa pendek? Baca panjang apa pendek? Ya. Bu, baju hijau siapa namanya? Ini Ya, Gudung. Ibu bener. Ibu bener. Yang salah itu bener. Ibu Ya. bener. Ya iya emang bener. Coba suruh baca. Bu kerudung hijau. Nah, suruh baca. Muna. Sebentar, Bu. Lagi dong, pakai irama. Ma. 1, Coba 2, 3. Muna. Lagi. Muna. Pir. Tuh, lagi. Muna. Pir. Terus lagi. Munawir. Saking keselnya jadi munawir. Nih dibaca apa? Panjang. Dibaca Panjang. Huruf panjang ada berapa? Nah, ini ada yang 3, ada yang 4. Huruf panjang ada? Ada 3. Pertama A, kedua wawu mat, ketiga ya mat. Di situ ada wawu matnya apa enggak? Berarti dibaca Panjang. Bahasa Arabnya huruf apa? Mat. Mat siapa? Mat tabi'i, bukan mat sigit. Mat sedikit lagi kena. Ya Allah. Terus kemudian bisi mahum. Yang dibaca panjang ada berapa? Yang dibaca panjang ada berapa? Ada berapa, Bu? Bisi mahum. Ada berapa, Bu? Ada berapa? Ada dua. Yang mana, Bu? Sim. Oke, huruf panjang ada berapa, Mbak? Ada 3. Ada 3. Apa saja, Mbak? Alif, wawu mati, ya mati. Yeah. Anak siapa sih ini? Anak istri. Ya Allah. Paham, Bu? Ini namanya mat asli, ya. Kalau di akhir kalimat kayak seperti di sini akdam, ini namanya mat arid lisu. Nah, di sini bisi ba-nya di sini perhatikan. Ini kalau makhrajul huruf yang penting nih, ya. Yang Penting. kudu ngerti. Makanya kalau belajar makhrajul huruf begini, bareng ucapin ikutin saya ya. Babi bu baba. Babi bu baba. Bubam. Bubam. Bani babana. Babi babana. Minal mubani. Minal mulni. Mabinan. Mabinam. Mabibam. Mabibam. Bani ba. Badiba. Ayo coba nenek-nenek duit. Yang mana? Diulangi Yang nggak? mana? Yang mana? Yang kerudung coklat. Kerudung gua coklat Iya. semua ini. Yang mana? Ibu di belakang? Ya, ini Yang nenek. depan. Oh, ibu. Oh, ibu. Babi bu baba. Babi bu baba. Bubam. Bubam. Bani babana. Awalak. Soalnya. Besok nyari sama suaminya, Pak. Tadi yang diajarin ngajar mbab apaan sih gitu ya? Beb. Itu makharajul huruf, keluarnya Huruf. huruf, keluarnya Huruf. huruf. Ini termasuk di dalam sifatul huruf. Nggak kelihatan. Emang di sini ada? Kagak ada. Ya Allah. Ibu-ibu dilawak. Babi bu baba. Babi bu baba. Bani baba. Babi baba. Bani baba. Badi baba. Itu maksud saya. Di situ bisa iqlab, bisa kolkol. Wah. Bisa apa itu buat contoh ketika ada hukum non mati atau Min. Bo. Ya. Pak.
Ya. Tanwin ada berapa? Ada 3 katanya. Oke, kesimpulannya di sini kenapa diambil? Yang penting makhorijul huruf dan sifatnya huruf itu harus penting. Kenapa? Jangan sampai tertukar dengan huruf yang lain, nanti akhirnya artinya beda. Syukur dengan syukur beda artinya ya. Oke, mudah-mudahan syukur ntar kita lanjutkan yang akan datang ya. Insya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kepada seluruh jamaah Babul dan juga anakku ya. Anakku, terima kasih ya Mbak Jupa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih banyak kita udah mendapatkan ilmu ya. Kiai makasih. Jufa makasih ya Jufa ya. Jufatul Muharram. Wah, pasti lahirnya bulan Muharram ya? Iya, kok tahu ya? Iyalah. Hanya di sini bersama-sama berjamaah hanya di Cahaya Hati Indonesia. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qasas ayat 56 sudah kita simak ya. Mendengar saja mendapatkan pahala, apalagi kita menyimaknya dengan hati, memaknainya dan memahami isi kajian di dalamnya. Nah, untuk itu lebih detail, mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Ustadz ABG Front. Silakan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Ya amin. Yang aminnya kenceng ketahuan nggak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati sahabat saya, guru saya Kiai David, mudah-mudahan beliau sehat afiah, amin. Amin. Berkah umurnya, amin. Amin. Dan terus memberikan kesejukan buat kita semua, amin, ya robbal alamin. Para guru-guru dimanapun berada, mudah-mudahan guru-guru kita dalam keadaan sehat dan selalu berkah dari Allah, amin. Amin. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Al-Qasas yang tadi dibacakan oleh qori kita begitu luar biasa, di mana kita kadang-kadang pengen banget menyerukan kebaikan kepada orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangankan orang lain, kadang kita pengen banget ngingetin sholat sama suami kita. Ada yang begitu? Ada? Ada suami yang malah sholat? Ada? Mana orangnya? Ada istrinya yang gak mau baca Quran? Ada? Mana orangnya?
Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini di mana kata Allah Subhanahu wa taala, innaka latahdi man ahbabta, bahwasanya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah hatta itu pun kepada orang yang paling dicintainya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada di antara kita kadang-kadang ngingetin mulu sama suami, Pak, sholat Pak. Yang diingetinnya galak banget. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada orang sini yang begitu ada? Diingetin buat puasa kayak kemarin orang-orang puasa dia memakan baik. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Boleh kita mengingatkan siapapun, dan Rasulullah pun diberikan kewenangan mengingatkan kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah. Tapi ingat bahwa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, walakinallaha yahdi may yasha, sesungguhnya hanya Allah yang berkehendak memberikan petunjuk kepada siapapun. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Maka kita sebagai umat Islam wajib memberitahukan kebaikan. Siapapun boleh sama kita diajakin untuk sholat, siapapun boleh diantara kita diajakin untuk ngaji. Bahkan kita harus jadi teladan. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju. Ini ada kadang ibu-ibu bang, nyuruhnya sama anak ngaji, tong ngaji, neng ngaji, dianya kagak ngaji. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Ini ada. Kalau sama orang jangan marah-marah, nggak boleh, dosa. Iya apa kagak? Nah. Malah dia yang marah-marah. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Ini ada orang ngingetin sama orang, jangan suka ngomongin orang gibah, ngomongin orang dosa. Dia ngingetin orang nggak ngomongin orang, malah dia ngomongin orang. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Ayo, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapapun. Sehingganya kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, husnudzon fillah wa husnudzon fi khalqillah. Kita kalau pengen jadi orang bahagia, Bu. Ya. Pengen bahagia, pengen? Pengen. Beneran? Benar. Serius? Serius. Udah bahagia apa belum? Dah. Insya Allah. Orang kalau pengen bahagia, dua yang harus dia punya amalan dalam dirinya. Apa yang pertama? Husnudzon fillah, punya sangkaan baik kepada Allah. Ini mah orang kadang-kadang yang lain beli gelang, dia yang sakit hati. Ada yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Iya. Orang lain beli kulkas, dia yang kedinginan. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, husnudon sama Allah dengan apapun yang Allah ujikan kepada kita, dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ketika mengedepankan husnudon, ketika mengedepankan kebaikan-kebaikan yang kita pandangkan kepada Allah, ini akan mendatangkan hidayah agar kita lebih bersyukur kepada Allah. Tapi kadang-kadang nggak begitu. Ada yang begitu? Ada. Kadang-kadang sama Allah nyalahin mulu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Dia ngomongnya begini Bang David. Ya. Gua sholat mah sholat, Ya. puasa mah puasa, ngaji mah ngaji, ngapa miskin-miskin baik ya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ya. Bu, masih hidup? Masih. Jangan kita putus asa. Oleh ta'asumin rauhillah. Nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Lihat bagaimana Allah memberikan gambaran siapa mereka nabi-nabinya Allah yang dicintai oleh Allah, yang mereka lulus dalam hal apa? Lihat, nabi-nabi itu lulus dengan banyaknya ujian. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Ibu nggak tahu kanan kiri ibu itu boleh jadi lagi diuji, ya kagak? Ya kagak? Ya. Ada yang ujiannya suaminya pelit banget, ada yang suaminya pelit, ada? Ada. Mana orangnya? Ada orang sini. Ustaz,
Ada tadi bilang ada yang suaminya pelit. Ada. Kan bilangnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada tapi ngangguk gitu. Husnudon sama Allah dengan apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi saat kita menerimanya dengan baik, boleh jadi saat kita menerimanya dengan husnudon, boleh jadi saat kita menerimanya dengan ibadah, boleh jadi saat kita menerimanya dengan sabar. Disitulah pintu di mana Allah menjadikan kebaikan buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, orang bahagia itu husnudon fi khalqillah. Hidupnya nggak pernah punya sangkaan jelek sama orang, Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Nggak punya sangkaan jelek sama orang. Kudu bersih hati kita. Ini mah ada orang ngelihat cemberut baik diomongin. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Detoel Bang David temennya, no lihat ngapa? Dia nggak pemonyong aja ya. Ada yang begitu ada? Nggak boleh kita buruk sangka. Kenapa? Belum tentu orang monyong kesel sama kita. Betul apa betul? Betul. Bolehkah buruk sangka? Nggak boleh. Kenapa demikian? Karena buruk sangka ini adalah perbuatan yang mendatangkan dosa. Betul? Betul. Sehingganya jangan buruk sangka orang yang monyong belum tentu kesel sama kita. Betul. Kenapa? Sebab boleh jadi emang monyong dari sononya. Iya apa kagak? Betul. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka bersihkan daripada husnudon kita kepada orang lain. Sehingganya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, apa kata Allah? Wa huwa a'lamu bil muhtadin, bahwa Allah Subhanahu wa taala amat sangat tahu siapa yang akan Allah berikan hidayah. Benar apa kagak? Benar. Benar apa kagak? Benar. Makanya jangan menjadi orang yang merasa paling soleh. Ada yang begitu ada? Ada. Ini ada orang ngaji mah ngaji. Orang kompak ngaji mah ngaji. Sholat mah tapi ngomongin orang mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Iya. Ada lagi Bang, ada lagi. Ngaji mah ngaji. Sholat mah sholat. Sama laki romanya kesel mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Ya. Ada lagi Bang, ada lagi. Ada apa lagi? Ngaji mah ngaji. Sholat mah sholat. Sama saudara nggak ngomong-ngomong. Ya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Ayo, maka yang memberi hidayah cuman Allah. Sehingganya apa yang harus kita lakukan? Fastabiqul khairat. Bu. Kalau kita ngajak ngaji orang, biarpun sama orang lain dianggap soleh lu, biarin. Benar apa kagak? Benar apa enggak? Biarin. Saat kita ngajakin orang talim, sok bener lu, biarin. Lebih baik kita ngajak, lebih baik kita berbuat, lebih baik kita jadi contoh ketimbang ngomongin tapi nggak jadi contoh. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Iya. Betul. Maka saya mau nanya sama ibu-ibu, hidayah dari manusia apa dari Allah? Dari manusia apa dari Allah? Nah kalau hidayah dari Allah, nggak boleh walaupun kita ngajak maksain ama nggak boleh maksain. Betul apa enggak? Karena kenapa? Hidayah datang dari Allah. Kewajiban kita ngingetin, kewajiban kita ngajak, tapi prerogatif yang memberikan hidayah cuma Allah. Maka jangan bosan jadi orang baik. Bu, jangan bosen jadi orang baik. Ini mah ya Allah, bang, begini bang. Kadang dia mah kebaikannya pengen dibalas kebaikan. Iya bener. Modelnya begini, gua mau ngasih mulu sama dia mah nggak pernah sebaliknya sama gua. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada di sini yang begitu ada? Maka saya mau nanya sama ibu, kalau ibu baik nih sama orang, milih baiknya sama yang sering ngasih sama kita, apa ngasih sama yang pelit? Yang sering ngasih katanya. Kagak pernah ngasih. Bu, kalau mau ngasih, kita milih dulu apa enggak? Ngasih sama yang baik, apa ngasih sama yang pelit?
Yang baik. Yang baik apa yang pelit? Yang baik. Yang jujur jawabnya, yang baik apa yang pelit? Yang baik. Udah pasti gue tahu lo kalau ngasih pasti lo ngasih yang sering ngasih sama lo, betul apa betul? Itu kebiasaan kita. Kadang-kadang kita mah ingat kebaikan orang. Kadang-kadang kita mah kalau ngasih nyari-nyari orang dulu. Siapa yang kira-kira baik sama kita kasih. Biarpun rumahnya jauh kita anterin walaupun diumpetin dalam kudungan. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Ada di sini ada. Ibang ngasih tembang doang, ibang ngasih teri doang bang. Sampai diumpetin dalam kudungan, rumahnya jauh sono. Ngapa sampai diumpetin? Males takut si Markonah lihat. Ya, ada orang sini yang begitu ada. Maka kalau orang lain kita ingat saat kita berbuat baik, berarti bu kalau orang lain pengen ingat sama kita, kalau orang lain pengen baik sama kita, kalau orang lain pengen sebaliknya sama kita, maka kita dulu kudu jadi orang yang baik. Maka ada omongan yang begini, gua mah bagaimana eluhnya? Iya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ini ya. Betul nggak bang? Betul. Iya, maka ketika orang lain pengen baik sama kita, tanyain dulu sama diri kita, udah baik belum sama orang? Cocok apa kagak? Cocok sama kagak? Cocok. Ini ada orang pengennya dikondangin mulu, nggak pernah kondangan. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Pengennya dikasih mulu, nggak pernah ngasih sama orang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Mau apalagi kalau lagi ngaji pura-pura bang, dia pengen kue itu jaim, pura-pura. Padahal mah pas orang yang nggak lihat dimasukin semua ke dalam tas. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Emang dasar. Ayo hidayah dari Allah kita nggak tahu bu. Sehingganya pastabiqul khairat, berlombalah kita, seringlah kita melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Nggak boleh kita menyepelekan kebaikan bu. Nggak boleh kita menyepelekan kebaikan. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innamal hasanat yudhibu sayiat. Karena boleh jadi kebaikan yang ringan, yang sedikit, yang sederhana, yang kita anggap sepele, kita anggap kecil, boleh jadi kebaikan itulah yang menghapuskan dosa dari Allah. Alhamdulillah. Rabbana ya Rabbana zalamna sana wa ilam firlana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Barang sekali lagi, Rabbana ya Rabbana zalamna sana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khas. Alhamdulillah. Maka Rasulullah selalu doa buat umatnya, nggak pernah memaksakan Rasulullah untuk siapapun masuk pada Islam. Tapi doa Rasulullah mulia kepada semua umatnya saat itu. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Biarpun Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, dilempar, disakitin dalam berbuat kebaikan, tapi yang Rasul lakukan selalu mendoakan kepada orang-orang tersebut. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu besok ngajak kebaikan, doain.
doain. Betul-betul? Betul-betul? Moga-moga dengan doa kita ini mereka semua, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau urusan ceramahnya berapi-api, semangat banget, lucu, itu pasti cuma satu orang ya Bu ya. Di sini Ada yang begitu ada. ada yang begitu ada. Mana orangnya? Aduh, Masya Allah. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, amalan apa untuk mendoakan orang yang mendapatkan hidayah menurut Rasul? Allahumma shalli ala Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia salam dia jawab dewek. Lah gua jawabnya bagaimana ini? Gue assalamualaikum lagi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. itu saking semangatnya Ibu ya Bu ya. Masya Allah. Dibuka dengan salam, ditutup dengan wassalam. Wassalam juga. Waalaikumsalam. Ya Allah, kita Silakan, doain biar ahli surga. Amin. Duitnya banyak. Amin. Utangnya lunas. Amin. Mau kenceng banget amin nih utangnya banyak. Masya Allah luar biasa. Pertanyaan yang menjadi wakil buat ibu-ibu semua. Betul-betul. Saat kita nggak bisa ngajak dengan kebaikan, takut kita dianggap paling soleh. Benar apa enggak Bu? Takut kita dianggap sombong. Sombong lu, emang lu bisa apa? Ngajak-ngajak gua. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ada kadang orang selalu menganggap kita paling merasa baik. Kalau amalan kita ngeri ini menjadi ria. Kalau perbuatan kebaikan kita ini menjadi sesuatu yang malah orang lain iri, dengki, hasut terhadap kita. Maka treatmentnya adalah apa? Sebagaimana kata Rasulullah, doain. Apa doanya? Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Ini doanya Rasulullah. Buat adalah apa? Orang yang paling sayang dengan saudaranya, dia selalu doain terbaik buat saudaranya. Dengan tadi barang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afaf wal gina. Ngerti enggak? Enggak. Agak. Ntar orang ada yang begitu ditanya, lu doa apa? Lah. Ustadz artiin artinya boleh? Boleh. Kita minta sama Allah yang pertama, ini doa Rasul. Apa kata Rasulullah? Kasih doa ini menjadi doa tanda cinta kita kepada saudara kita. Doa tanda cinta kita kepada orang yang paling kita cintai. Dengan apa? Allahumma inna nas'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu huda, hidayah untukku dan untuk orang-orang yang aku doakan. Alhamdulillah. Yang kedua, watuqa, dan aku minta ya Allah tingkatkan takwaku dan orang-orang yang aku cintai. Dua. Tiga, wal afaf, cukupkan aku dengan segala nikmatmu ya Allah. Wal gina, kayakan hatiku ya Allah agar jadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Amalin ya Bu ya. Amalin ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abe. Saya ngedengar di beliau tausiah Bu, saya yang keringetan. Bukan apa-apa, semangat banget ya. Apalagi ngomongin doa yang terakhir tadi. Itu doa yang kalau diamalin setelah sholat fardu, insya Allah Bu ya. Ya bagusnya habis sholat fardu ya. Habis sholat fardu baca doa itu. Insya Allah Allah beri keberkahan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan ditinggalin. Baik, kita akan lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian dan juga seluruh penonton Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Ya, tadi saya membacakan surah An-Nisa ayat yang ke-100 di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuhajir fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man, maka atau dan siapa-siapa. Ya. Apa? Yuhajir fi sabilillah, yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Mereka akan menemukan bahwa yang namanya bumi Allah itu sangat luas. Ya. Kemudian bukan hanya sangat luas, rizkinya juga banyak, rizki Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan yuhajir fi sabilillah, ini para ulama menyatakan bahwa kata-kata hijrah itu asal katanya dari kata kerja atau fiil, yaitu hajara yuhajiru. Ya. Jadi kata-kata hajara yuhajiru artinya adalah ada dua makna. Yang pertama adalah yang disebut dengan berubah ya min makan ila makanin akhar. Dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ibu dari Bogor, Jasinga tadi datang ke Jakarta, itu disebut hijrah kalau kita menetap di Jakarta. Ya. Kita dari Jakarta pindah misalnya ke Bogor, itu juga disebut hijrah kalau kita pindah. Itu makna yang pertama dari hijrah. Ya. Jadi min makan ila makanin akhar. Makna yang kedua kata para ulama adalah min jihatin ila jihatin ukhra. Dari satu kondisi atau satu perbuatan kepada perbuatan yang lain. Ya, misalnya apa? Dari kita asalnya, naudzubillah misalnya, ya tadi disebutkan misalnya saudara kita, ya Riki, yang dari asalnya kemudian dia memiliki perilaku menyimpang, lalu kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut hijrah. Tapi dikatakan jihatin ila jihatin ukhra, itu juga berlaku kebalikannya, Bu. Dari asalnya orang soleh menjadi orang yang tidak soleh. Orang salah tadi ya bahasanya gitu ya. Dari soleh jadi salah ya Bu. Nah, itu juga hijrah juga. Tapi hijrah yang negatif. Hijrah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi kalau kita menyatakan hijrah itu maka hendaklah kita berubah dari yang tidak soleh menjadi soleh. Dari yang sholatnya jarang menjadi rajin sholat. Dari yang asalnya nggak pernah ngaji menjadi ngaji. Yang jarang zikir menjadi banyak zikir. Nah itu hijrah yang benar. Kalau tempat gimana? Dari tempat yang nggak baik menjadi baik. Asalnya kita bekerja di tempat yang jualan minuman keras. Ya. Kemudian apa Bu? Kemudian kita diminta pindah. Kenapa pindah? Karena Islam melarang untuk kita memperdagangkan atau ikut serta di dalam perdagangan minuman keras. Nah kemudian terus dia bilang, loh saya akan kerja di sini. Kalau saya suruh pindah, cariin dong tempat kerja. La haula wa la quwata illa billah. Kan yang mau selamat dari neraka itu siapa? Kita. Oh malah nyalahin orang lain. Ayo dong cariin dong. Lah kamu mau selamat enggak dari api neraka? Kamu mau masuk surga apa enggak? Ya. Jadi jangan nyalahin orang lain. Ya. Kalau kita tahu tempat kerja kita enggak baik, kita harus wajib berubah menjadi baik. Nah dikatakan di sini, yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang hijrahnya itu baik tempat ya maupun perbuatan itu di jalan
Allah. Artinya apa? Artinya ada orang yang hijrah fi sabilit taghut atau fi sabilis syayatin, ya. Dia hijrah ke jalan setan ya, atau taghut itu ya. Taghut itu segala sesuatu selain Allah, ya. Jalan setan. Dia asalnya baik menjadi malah tukang mabok, gitu ya, tukang zina dan ada nggak begitu? Ada, gitu ya. Nah, maka dikatakan yuhajir fi sabilillah, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Muraghaman katsira wasa'a. Jangan khawatir. Kamu asalnya pekerjaannya dapat gaji segini, kalau kamu hijrah nanti saya nggak dapat gaji, saya nanti kerja di mana? Sama Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, bumi Allah ini luas, rizki Allah ini banyak. Tadi kita dengarkan saudara kita Riki, ya. Apa yang terjadi setelah beliau hijrah? Rizkinya menjadi bagus. Punya hutang berapa tadi, Bu? 2 miliar. 2 miliar itu ya, Mas David ya. Tapi apa yang terjadi setelah hijrah? Itu malah bisa kemudian dilunasi. Bahkan kemudian sodakoh subuh konsisten. Ibu sodakoh subuh nggak, Bu? Sodako Ustadz. Kalau lihat wajahnya, wajah sodakoh ini. Sodako Bib, ada yang sodako Bib. Ya, benar. Setiap subuh bawa dompet ya kan. Baik, nah kemudian bukan hanya dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini ya, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, ya. Wa may yakhruj min baiti. Sampai Allah tuh detail itu. Barang siapa yang keluar yakhruj, ya. Dari mana? Min baitihi, dari rumahnya. Nih, sampai begitu detailnya, ya. Untuk apa? Muhajiran ilallahi wa rasulih. Niatnya semata-mata hijrah karena Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW, karena Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan thumma yudrikul maut, tiba-tiba dia meninggal, belum sampai dia hijrah, dia baru keluar dari rumah, dia meninggal. Apa yang terjadi? Diterima enggak hijrahnya? Terima. Ah, itu Ustaz David, Masya Allah ya. Dikatakan di sini faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Dijamin sama Allah pahalanya. Ya. Kita baru niat keluar, Bu, dulu itu ada kejadian orang yang membunuh 99 orang, ya. Terus nanya sama orang alim, ya, kira saya udah membunuh 99, kira-kira kalau saya tobat diampuni enggak? Enggak, dibunuh lagi. Jadi 100. Terus nanya lagi sama alim yang lain, diampuni asal kamu pindah. Di tengah jalan dia meninggal, diampuni sama Allah SWT. Itu membunuh 99 Orang. bahkan 100 orang. Ya kita yang dosanya enggak sebesar itu, maka insya Allah akan diampuni. Nah kemudian di akhiri ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanallaha ghafurur rahim. Kalau kamu masih ragu juga, ingat bahwa Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Setiap hari berdosa, tapi kemudian kita kembali sama Allah, diampuni semuanya. Dan dikatakan, wala ubali. Aku enggak peduli sepenuh bumi, sepenuh langit, sedalam lautan dosa kamu, asal kamu kembali kepada Allah SWT. Maka ibu-ibu sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, jangan pernah putus asa untuk bertobat. Betapapun besarnya dosa kita, ingat orang yang membunuh 100 orang aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus-menerus berhijrah, konsisten berhijrah hanya karena Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Bu, ada yang mau nanya? Mana angkat tangan yang mau nanya? Coba. Oh, Ibu silakan. Oh, ini Bu RT nih. Silakan Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ustadz Ibu Rusmaini dari Jasinga, Bogor. Masya Allah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Silakan Ibu. Mangga. bagaimana menjaga keistiqomahan pada orang yang baru berhijrah? Masya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Ya Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Dan mungkin bukan hanya Ibu Rus, tapi mungkin banyak pemirsa di rumah. Ini saya ini baru hijrah, supaya saya istiqomah gimana caranya? Ya, kata para ulama ada 3 cara minimal. Yang pertama, hendaknya dia melakukan
atau menjalani al-manhaj as-sahih. Cara yang benar ya. Kalau kita itu misalnya mau berhijrah tapi kita nggak punya ilmunya ya, maka kita harus ikut pengajian, harus belajar ya supaya kita bisa jadi benar. Yang kedua kata para ulama adalah adanya murabbi, ada yang membimbing, ada ustadznya. Jangan kemudian kita terus wah pokoknya buka profesor doktor Google. Nanti kita kebawa sana kemari kalau nggak ada yang bimbing. Boleh itu untuk melengkapi. Tapi tetap harus ada yang membimbing. Dengan pembimbing itu kita melihat akhlaknya. Oh saya bisa ngikutin seperti ini. Itu ada contohnya. Melakukannya seperti ini. Ya. Yang ketiga kata para ulama adalah al-bi'ah as-salihah. Harus berada di lingkungan yang baik. Tadi orang yang membunuh 100 orang itu kata ulama yang terakhir, kamu harus pindah ke tempat yang baik. Kenapa? Kalau kamu tetap di situ kamu nggak akan bisa berubah. Maka dia pindah belum sampai dia meninggal. Artinya apa? Harus kita berubah. Maka ibu-ibu saran saya dari sekarang ya terutama yang baru berhijrah, perbanyak teman-teman yang salih ya. Kenapa? Teman yang solih itu punya kemampuan di hari kiamat nanti memberi syafaat. Namanya syafaat dari sahabat yang salih. Kalau misalnya masuk neraka, naudzubillah min dzalik, lalu kemudian temannya itu yang akrab, dia nanya sama Allah, dia masuk surga, kemana sih itu? Itu ya Allah itu teman saya, beri syafaat kata Allah. Maka dikeluarkan sama teman yang soleh. Ya. Maka saya senang bersahabat dengan Ustadz David, dengan Ustadz Nawawi. Kenapa? Supaya mudah-mudahan kalau saya nanti celaka di akhirat masuk neraka, ada yang memberikan syafaat. Masya Allah. Ya. Ya Habibi. Amin. Justru kami yang berharap ya Habib. Karung dosa saya. Didoain dari Habib ke kita ya. Ya Bu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Sami-sami. Terima kasih banyak. Ibu udah kejawab ya Bu ya. Istiqomah. Baik. Kita habis ini akan lanjut lagi. Kita kaji lebih dalam lagi tentang ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Masih tema kita hijrah. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati di mana saja Anda berada, tadi telah disampaikan nasihat demi nasihat, untayan mutiara hikmah yang saya yakin apa yang beliau sampaikan, guru kita Al-Habib Nabil Al-Musawwa, semoga besar manfaatnya untuk kita semua, baik yang hadir di dalam studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Jamaah sekalian, ibu-ibu masih semangat? Nah kelihatan nih muka-mukanya nih, udah pada makan belum nih? Iya. Dari luar biasa perjuangannya, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian, dari apa yang tadi disampaikan bahwa kalau kemudian kita bersungguh-sungguh berhijrah, merubah diri kita menjadi lebih baik, maka awal proses hijrah yang akan kita lakukan, Allah menjanjikan Allah akan berikan ketenangan dalam hati. Jadi jangan berharap begitu awal proses hijrah memperbaiki diri langsung pengen materi dunia, langsung pengen kedudukan, mustahil. Jadi yang pertama kali Allah berikan dan yang pertama kali Allah janjikan bagi kita yang sungguh-sungguh berhijrah, bagi kita yang sungguh-sungguh memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan dunia. Jangan langsung harapan kita pengen dunia, pengen materi dunia, terlalu kecil dunia mah.
Terlalu kecil kedudukan mah, terlalu kecil jabatan mah. Tapi yang paling tinggi selain dunia tersebut yang Allah janjikan dalam awal proses kita memperbaiki diri, justru Allah memberikan ketenangan, kedamaian dalam hati ini. Setelah itu ngikutin nanti tuh. Makanya jadilah orang-orang yang beruntung. Karena kata Imam Haddad, manusia itu ada 4 model, Bu. Ada berapa, Bu? Ada 4 model. Pertama nih, biar kita rabah diri kita masing-masing, kita masuk model yang mana? 1, ada orang yang dimudahkan urusan akhiratnya, tapi dipersulit urusan dunianya. Kalau buat urusan akhirat makanya gampang banget, mudah banget. Nggak susah, ama ngaji gampang, enteng banget. Kaki kita nih ngelangkah enteng. Buat ke majelis ilmu, buat ke masjid, rasanya mudah banget tuh. Emang Allah mudahin tuh kalau buat urusan akhirat. Tapi kalau buat urusan dunia, aduh susah banget. Dagang gak laku-laku, bisnis gak gol-gol. Ya, ada gak yang begitu di sini? Ada. Nah, model manusia yang pertama ini, kata beliau, ini adalah golongan daripada pewaris Nabi. Yang kalau buat urusan akhirat gampang, tapi buat urusan dunia susah. Ada yang kedua, ada manusia yang dipermudah urusan dunianya, tapi dipersulit urusan akhiratnya. Kalau buat bisnis mah, wah nggak kira-kira, dagang laku terus. Usaha gampang terus, duit banyak terus, rumah gede, mobil mewah. Tapi giliran suruh nyantunin anak yatim, susah. Giliran suruh sedekah, pelit. Pelit banget. Giliran buat berangkat ke tanah suci agak susah. Tapi buat ke Eropa mah gampang. Buat urusan dunia mah gampang. Tapi buat urusan akhirat kayaknya susah banget. Hati-hati. Kata beliau masuk dalam golongan jenis manusia. Minal mustadrijin. Dari kata istidraj. Sengaja tuh Allah ulur ibarat main layangan. Makin tinggi malah makin gak ketolong tuh. Na'udzubillah min. Ada enggak tuh jenis model manusia yang begitu? Ada. Banyak. Di sini ada enggak? Nah, Mudah-mudahan nggak ada kalau di sini nih. Ya, ini kelihatan wajah-wajahnya wajah-wajah insya Allah banyak duitnya. amin. Ya, tapi ngajinya juga rajin. Ya benar-benar. Nah, ada yang jenis manusia ketiga nih. Ini rombongan orang celaka. Udah dunianya susah, akhiratnya susah. Udah dunianya dibikin susah sama Allah, sama ngaji romannya rada ogah, sama sembahyang rada kagak mau. Rumah deket masjid kagak pernah nginjek masjid. Rumah deket musola kagak pernah nginjek musola. Sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci. Udah begitu susah banget hidupnya, sama dunia susah banget. Dagang gak laku-laku, bisnis gak gol-gol, dibikin susah semuanya. Hati-hati, ini rombongan orang celaka. Tapi yang keempat nih, ada orang yang dipermudah urusan akhiratnya, dipermudah juga urusan dunianya. Nah, kata Imam Haddad, ini rombongan atau golongan daripada min ashabil yamin. Orang-orang yang beruntung. Pengen gak Bu? Nah coba kita rabah dah. Dari 4 model, kira-kira kita yang mana tuh? Yang 4. Nah, pengennya yang kemana? Yang berapa pengennya? 4. Yang keempat, dunianya gampang, akhiratnya gampang. Yang penting istiqomah, perbaiki diri kita. Ya, jangan ngarepin dunia mulu. Yang paling penting yang tadi Allah janjikan itu, ya, dalam surat An-Nisa ayat 100 itu, ketenangan hati dulu yang Allah bakal berikan kepada kita. Biasanya kita di dunia usaha yang
ada ribanya, ada lebihnya. Tapi kita tinggalin tuh demi kita memperbaiki diri kita. Kita rugi pasti. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti bakal Allah ganti yang bakal lebih banyak lagi dengan berlipat-lipat ganda. Jadi jangan pernah khawatir. Dan yang paling terpenting adalah bagi kita yang bertaubat, sungguh-sungguh berhijrah, memperbaiki diri kita. Maka insya Allah kalau kita kemudian pada saat proses hijrah tersebut, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, maka orang tersebut diterima taubatnya, diterima pahalanya, dan masuk ke dalam surganya. Nah, jadi ibu-ibu, yang namanya kematian itu pasti, kapan dan di mana kita nggak tahu. Ya kita ini semuanya calon jenazah, calon haji, calon hajah, calon jenazah. Ya mudah-mudahan yang belum berangkat haji biar bisa berangkat haji. Amin. Nah, kita semua pasti akan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia dalam keadaan kita proses memperbaiki diri kita, proses kita hijrah, maka insya Allah taubat kita diterima, pahala kita diterima, dan surga akan menjadi jaminan kita. Amin. Mau masuk surga, Bu? Mau. Mau sekarang? Ya mudah-mudahan panjang umur. Amin. Tapi ya umur kita dipanjangin sama Allah, ya enggak? Untuk kita beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian yang bermanfaat untuk orang lain, kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Istiqomah insyaallah, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Amin ya robbal Alamin. begitu dokter. Baik, Masya Allah. Bu, ada yang mau nanya nggak? Yang mana yang mau nanya? Mana orangnya? Nah, ini Nama pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Eli dari Majlis Ta'wil Al-Baroah Jasinga Bogor. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ya silakan. bagaimana jika sudah berhijrah tetapi masih sering teringat hal-hal ketika belum berhijrah? Oh, maksudnya keinget hal yang dulu-dulu gitu ya. Udah hijrah, gimana tuh? Sekian dari saya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keinget-inget, maka jawabannya jangan diingat-ingat. Gampang banget ya, jangan Ya udah diingat gitu udah. doang. Ya udah. Jawabannya kalau keinget-inget yang dulu-dulu maka jangan diinget-inget. Itu jawaban intinya, simpelnya. Tetapi ya kalau kita sering ingat-ingat dari apa-apa yang pernah kita kerjakan dulu-dulu, maka tadi yang paling penting, duduk di mana kita, bergaul dengan siapa kita, berteman sama siapa kita. Kalau kemudian kita bergaul dulu, mungkin dulu nih kita bergaulnya sama, mohon maaf, sama orang yang nggak baik, itu bakal, kalau kita bergaulnya sama yang baik, yang nggak baiknya bakal hilang tuh, nggak bakal keinget-inget lagi. Jadi yang paling terpenting adalah ibu-ibu sekalian, kita untuk jika kemudian tidak mau mengingat-ingat masa lalu kita yang lama-lama lagi, maka buka lembaran baru, perbaiki diri kita dengan menjaga lingkungan, menjaga teman, duduk di mana. Kalau kita sering hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, bergaul sama ustazah, sama ustadz, insya Allah kejadian yang dulu-dulu akan lupa. Dan insya Allah akan berhasil menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Nah, yang kedua, perbanyak zikir, ya Bu. Perbanyak mengingat Allah. Dan yang ketiga, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan bersolawat hati kita akan menjadi tenang. Dan kita semuanya kalau sering banyak bersolawat kepada Rasulullah, maka nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal
Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz Nawawi. Ya, Bu Dokter. udah kejawab ya Bu ya. Yang dulu jangan diinget-inget ya. Kok keinget banyak istighfar aja minta ampun sama Allah. Di sini di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di acara Cahaya Hati Indonesia. Luar biasa semangatnya masih terjaga ini masih. Yang laki-laki semangatnya masih. Yang ibu-ibu juga masih dan para pemirsa yang ada di rumah juga masih. Karena apa? Kita sudah akan masuk di segmen Ngaji Yuk. Ngaji Yuk. Bersama Ustadz Ajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik santri sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Amin. Berkah rizkinya. Amin. Utangnya lunas. Amin. Bang Yoga juga insya Allah sehat selalu. Amin. Host yang paling sehat karena yoga mulu. Olahraga mulu ya. Olahraga yoga mulu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan jobnya nambah. Amin. Bisa pergi haji. Amin. Insya Allah. Kita hari ini, kali ini di segmen Ngaji Yuk akan mentadabburi surah Al-Ma'un. Surah yang populer kita dengar dan kita baca. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca dari Fawailul lil Musallin bareng-bareng sampai Al-Ma'un. Oke? 1, 2, 3. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum ويمنعون الماعون صدق الله Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ma'un ini salah satu tema utamanya berbicara tentang orang-orang yang mendustakan agama. Mukadzibu biddin, pendusta agama. Lalu kemudian di tengah-tengah surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Perhatikan pemirsa, fawailul lil musallin. Wail maknanya kata para ulama tafsir kalimatut tahdid wat taubih wat tathrib, kecaman, hardikan, ancaman. Kira-kira kalau bahasa kitanya, celaka kamu. Kalau saya yang bilang celaka kamu, itu bisa terjadi bisa tidak, karena saya bukan Tuhan. Tetapi kalau Allah yang mengatakan celaka kamu, kira-kira terjadi atau tidak? Terjadi. Kalau orang Arab mengatakan wailak, celaka kamu, itu sudah kasar sekali. Kalau Al-Quran yang memberi label kepada kita wailak, wailun lil mutaffifin, celaka kamu. Wah, itu bahaya sekali. Sekarang kita lihat siapa orang-orang yang celaka menurut Al-Quran. Apakah kita termasuk? Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita nggak termasuk di sana. Amin ya rabbal. Al-Quran mengatakan, kira-kira kalau ayat ini ditutup, pemirsa, teman-teman semua, ini ditutup. Allah cuman bilang fawailun,
celaka kamu. Kira-kira siapa yang pantas celaka menurut Allah? Siapa kira-kira? Orang yang maksiat atau orang yang baik? Maksiat. Bagus. Orang yang suka jujur atau bohong? Bohong. Tetapi ayat ini mengagetkan kita Bang Yoga. Siap. Alih-alih mengecam orang yang jahat, justru ayat ini bilang, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Orang yang sholat celaka. Al-Quran tidak bilang fawailun lil nyolongin. Celaka orang yang nyolong. Enggak. Fawailun lil bohongin. Celaka orang yang bohong. Enggak. Fawailun lil musallin. Yang celaka itu yang sholat. Loh kok bisa yang sholat celaka? Ini jangan salah ngambil kesimpulan. Celaka yang sholat. Kalau gitu saya nggak mau sholat deh. Yang sholat aja celaka. Ini keliru ini. Yang sholat saja celaka. Apalagi yang tidak. Apalagi yang nggak sholat. Yang sholat aja masih ada potensi celaka. Apalagi yang tidak sholat. Lebih celaka dan pasti celaka. Sekarang Ustadz. Orang yang sholat seperti apa yang celaka itu? Gitu kan pertanyaannya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Masih hidup gak nih? Alhamdulillah masih. Orang yang sholat dengan kriteria seperti apa yang celaka, yang mendapat kecaman dari Allah lewat kata-kata wail, kalimatut tahdid, wat tathrib, wat taubih. Celaka kamu. Siapa kriterianya? Saya pengen kasih kata kunci. Lihat kata kuncinya, 1, lalu kemudian 2, gitu kan? Lalu kemudian 3. Saya contrengin deh, 1, 2, 3. Ini kata kuncinya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada 3 kata kunci. Supaya kita jadi tahu ternyata kita ini termasuk orang yang dihardik oleh Al-Quran atau tidak. Kata kunci yang pertama, lil musallin. Musallin itu artinya orang yang sholat, isim fa'il. Al-Quran tidak mengatakan fawailun lilladzina yuqimunas shalah. Tidak menggunakan verb, tidak menggunakan kata kerja, tidak. Tapi menggunakan isim fa'il, celaka orang yang sholat. Masya Allah. Saya pengen supaya kita lebih tersentuh lagi dengan makna ini, tadabbur Al-Quran. Karena isi tadabbur itu 4. Yang pertama tilawah, membaca. Yang kedua tafahum, memahami maknanya. Yang ketiga istihdarul qalb, hati kita hadir ketika membaca. Yang keempat istihda, meminta hidayah dari Al-Quran. Supaya kita dapat ini semua, kita simak dulu qari'ah kita dengan membaca ayat ini supaya lebih menghujam di hati kita. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Adem bener Bang. Adem banget. Alhamdulillah Ustadz. Saya juga dulu belajar qori. Serius? Alhamdulillah Ustadz, saya di kamar, ibu saya dengerin di luar. Saya bilang, apa itu? Kata ibu saya, uanya kondangan. Jadi saya mah udah jadi MC aja, nggak bisa, suara saya pales. Iya. Masya Allah. Siapa namanya? Hajar Sa'dia Makbulah. Panggilannya? Hajar. Mutia? Hajar. Hajar. Oh subhanallah, Masya Allah. Kelas berapa Hajar? Ustazah. Masya Allah, nggak kelihatan, awet muda. Beliau Hajar, saya Aswad. Masya Allah. Jadi kita CS.
Hitam dong. Ya gitu Ustaz. Iya. Hajar, Masya Allah. Ternyata salah satu ustazah di Pondok Al-Ghazali ini. Sudah nikah ustazah? Saya doakan mudah-mudahan dapat suami laki-laki. Amin. Ustadz mohon maaf ya. Saya juga tahu perempuan laki-laki sama perempuan sama laki-laki, laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki itu penyakit. Perempuan sama perempuan itu juga sakit. Berarti saya benar kan? Benar Ustadz. Yang ceramah siapa? Ustadz. Yang pegang mic? Ustadz. Terserah saya. Iya, Ustadz cium tangan dulu. Iya. Ustadz tangannya bau bandeng. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Fawailul lil musallin, ada 3 kata kunci. Salat yang seperti apa yang dikecam oleh Al-Quran? Lil musallin. Bayangkan, Al-Quran tidak bilang fawailun lil ladzina yuqimunas salah. Celaka orang yang mengerjakan salat, tidak. Tapi Al-Quran mengatakan celaka orang yang sudah sering salat. Ini orang yang udah sering salat ini. Nah, menariknya Al-Quran juga tidak mengatakan fawailun lil muqiminas salah. Celaka orang yang menegakkan nilai-nilai salat. Tapi Al-Quran hanya mengatakan fawailun lil musallin. Jadi dalam Al-Quran itu ada 2 kata. Ada kata qama yaqumu qiyaman, maknanya melakukan salat. Allahu Akbar. Tapi nyolong masih, bohong masih, nipu orang masih, nyolong sendal di masjid masih, ngibahin orang masih, ngomongin orang masih, ngelawan suami masih, pelit sama bini masih Allahu Akbar tapi dosanya masih. Ini qama yaqumu qiyaman, qiyam fis shalah. Yang kedua ada iqamah, aqama yuqimu iqamatan wa muqaman fahuwa muqimun. Muqim, orang yang menegakkan nilai-nilai salat, bukan sekedar melakukan salat. Karena kalau sekedar melakukan salat, anak kecil bisa salat. Anak kita ajar salat, ayo tong, salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Anak kecil bisa salat. Bahkan burung beo, antum ajarin takbir dia bisa. Allah, coba. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bisa burung beo tuh kalau diajarin. Tapi bukan itu yang diminta Al-Quran. Al-Quran meminta kita bukan sekedar qiyam fis shalah, tapi iqamah fis shalah. Sehingga Al-Quran mengatakan fawailul lil musallin, bukan fawailun lil muqiminas shalah. Celaka orang yang sekedar sholat tetapi tidak menegakkan nilai-nilai sholat. Itu intinya. Ayat berikutnya, kata kunci yang kedua, alladzina hum an. Dalam bahasa Arab, an ini adalah huruf partikel preposisi atau huruf jar yang punya fungsi. An itu maknanya al-mujawazah wal jauhar, menunjukkan substansi. Jauhar artinya substansi. Mujawazah artinya orang ini yang melakukan sholat ini jauh kelakuannya dari nilai-nilai pesan moral sholat. Al-Quran tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Tapi Al-Quran mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Bukan fi salatihim sahun. Ana fil masjid. Saya di masjid. Kata-kata fi menunjukkan zarfiyah, bahwa saya sedang berada di satu tempat. Kalau ayat ini mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, berarti maknanya yang celaka dalam sholat adalah mereka yang lalai ketika melakukan sholat, di dalam sholatnya. Kalau itu kata Al-Quran, semua kita celaka. Ada yang pernah sholat ingat makanan? Ada. Ada yang sholat pernah ingat jemuran? Ada. Mohon maaf, ini banyak sekali ilmu ternyata kalau kita paham membacanya secara betul dan benar. Nah, ini dari jamaah sini juga kayaknya pengen diajak belajar ngaji. Enggak. Silakan. Ustaz tinggal tunjuk yang mana, saya mau coba langsung deketin siapa yang pengen belajar ngaji biar betul pembacaan. Saya yang tunjukin apa Bapak Ibu yang tunjuk tangan? Boleh. Yang menunjuk tangan mana yang membaca? Ustadz aja katanya. Padahal malu-malu ini mungkin.
Oke, silahkan Mak. Mana nih Mak? Ya mungkin Nah, malu-malu. Ibu nih, Ibu. Silakan yang Ya. mau. Ini yang pakai anak jilbab warna coklat apa oranye tuh? Emang coklat semua yang ini mas semuanya. Iya. Anaknya, Ya. anak jilbabnya. Ah, ini anak muda aja. Oh, anak muda, silakan. Ya, sebelah Allah. sini. Mohon maaf. Ya, dipegang mic-nya. Belajar baca yang itu bareng-bareng Ustadz. Ustadz nanti dibimbing. Silahkan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ahsantum, Masya Allah. Ada lagi yang ingin di... Ikhwannya sudah, akhwatnya? Akhwatnya. Baik, yang masih... Cari yang jangan tuaan. Ya, Kalau yang tuaan hilang konsep ceramah saya. Ya, yang muda ya. Bercanda, baik, bercanda. Ustadz. Bercanda, silakan. Ibu, silakan dibaca. Nanti Bunda, Ustadz silakan. dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Pak Ustazah kayaknya nih. Masya Iya. Allah. Adem Silakan. bener dengarnya. Lah? Dengarnya adem. Oh dengernya adem alhamdulillah. Memang kebetulan Ustadz pas dengerin AC-nya ke sebelah sini. Makanya saya. Adem. Iya. Yang beda kalau orang soleha kelihatan. Ini bersinnya aja baca Yasin. Enggak gitu juga Ustadz. Baik, Silakan Bapak, Ustadz. Ibu-ibu, Bang Yoga, pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Karena itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, untung saja ayat ini tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim tetapi alladzina hum an salatihim. Kalau Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim, semua kita celaka dalam salat. Karena begitu kita salat, kita fly to the sky, ngawur, pikirannya kemana-mana. Badan kita di masjid, tapi hati kita nginggap kemana-mana. Betul gak? Untung tidak menggunakan kata-kata fi, tapi menggunakan kata-kataan. Nah, kata-kataan ini menunjukkan bahwa yang celaka itu mereka yang sholat tetapi perilakunya jauh dari pesan-pesan moral sholat. Paham sampai di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kita lagi belajar Al-Quran, luar biasa. Orang yang belajar Quran luar biasa. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia dihinggapi malaikat-malaikatnya Allah. Ini luar biasa nih. Ini kalau saya buka mata batin ibu-ibu nih kelihatan nih banyak bener malaikat maut di sini nih. Jadi ngeri Ustaz. Jadi ngeri ya. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kita sudah belajar lil musallin. Kita sudah belajar an salatihim. Sekarang kata-kata sahun. Sahun itu artinya lupa. Apa artinya? Lupa. Apa Bu? Siapa yang sering lupa? Kita nih sering lupa nih. Sering lupa kewajiban kita sama Allah. Nah, kata-kata lupa dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama sahun. Yang kedua ghaflah. Yang ketiga an-nisyan. Nisyan dan ghaflah sahun. Apa bedanya Ustadz? Begini, saya kasih. Atau ada yang bisa jawab? Apa beda ghaflah, nisyan sama sahun? Yang bisa jawab saya kasih hadiah brosur umroh. Ayo. Brosur umroh. Salah lah. Iya Ustadz tuh kalau mau ngasih umrohnya jangan brosurnya. Kalau brosurnya mah banyak tuh di pinggir jalan. Ustadz, apa pertanyaannya? Kalau umroh gak balik modal sih. Pertanyaannya apa? Apa makna sahun, ghaflah dan nisyan? Ada yang tahu barangkali? Ada yang tahu silakan dijawab. Baik. Baik, Ada yang mungkin tahu? istiqomah semua Ustadz. Oke. Istiqomah semua, nggak mau ngelebihin dari guru. Silakan guru aja yang ngejelasin. Subhanallah, subhanallah. Tawadu. 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 Sebenarnya tahu, tapi pura-pura tidak tahu karena sebenarnya tidak tahu. Lebih ke nggak tahu padahal. Baik. Sahun. Baik, kita lihat. Ini luar biasa diksi yang dipilih Al-Quran.
Ghaflah. Anda lupa Anda karena faktor disengaja dan Anda pongah, sombong, merasa Anda tidak butuh dengan Tuhan. Namanya ghaflah. Apa namanya? Ghaflah. Lupa yang muncul karena kesadaran. Namanya ghaflah. Lupa yang muncul karena motif kesombongan. Namanya ghaflah. Yang kedua, nisyan. Nisyan ini lupa karena memang Allah memberikan kepada kita tabiat kepada manusia lupa. Tidak ada manusia yang tidak lupa. Nabi sendiri pernah lupa di dalam sholat. Kenapa Allah menjadikan Nabi lupa dalam sholat? Supaya umatnya tahu kalau lupa dalam sholat bagaimana cara nambalin lupanya. Gitu ya. Litarbiyah, untuk mendidik umatnya. Kita punya tabiat lupa. Kadang-kadang yang punya kacamata gue mana ya? Padahal di tangan dia tuh kacamatanya. Ketipan kuku, tau gak ketipan kuku tuh? Apa namanya kalau orang Bekasi? Yang motongin kuku apa namanya alatnya? Bu, gunting kuku, betul? Itu gunting kuku kalau lagi butuh dia nggak ada. Nggak butuh dia nongol. Begitu kita butuh, mana saya taruh ya? Itu nisyan. Kita punya tabiat lupa. Yang dikecam oleh Al-Quran bukan orang yang lupa seperti itu. Bukan juga orang yang memang durhaka sama Allah, bukan. Ini orang soleh ini, dia sholat. Dia sholat. Dia tidak ghaflah, dia tidak nisyan, tapi sahun. Apa sahun itu? Ma makna sahun? Apa makna sahun? Sahun itu adalah Anda lupa sehingga Anda mengerjakan sesuatu yang tidak lebih penting dan melupakan sesuatu yang lebih penting. Itu namanya lupa. Saya kasih contoh. Biar ngerti saya kasih contoh. Tenang. Belajar Quran harus pelan-pelan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahun kira-kira begini maknanya. Bu. Ibu jam 12. Suami udah kelaparan. Hari Minggu lagi di rumah. Udah? Kata suami, "Mah, papa lapar bener nih. Masak apa hari ini?" Mama mau masak sayur asem. Lalu kemudian sambal terasi, ikan asin, semur jengkol. Cakep gak tuh? Cakep gak kira-kira? Ibu masakin. Sayur asem udah jadi, semur jengkol udah jadi, macem-macem udah jadi. Begitu suami bilang udah lapar bener nih, lama banget. Ibu ngomong, nasinya lupa dimasak. Itu sahun. Kurang komplit berarti ya. Kurang komplit. Ibarat makanan, ada lauk nggak ada nasi. Ibarat ngedengerin tapi kalau nggak dijajal ngaji, diajak bareng ngaji, biasanya bumbunya kurang. Ini enaknya daripada bengong ibu, ada yang mau nyoba ngaji lagi boleh. Masya Allah. Atau Ustadz lagi yang ajak. Silakan. Ada pertanyaan barangkali? Bareng-bareng aja kita ngaji. Oh Masya Allah. Kita ulang ya. Alladzina hum an salatihim sahun. 1, 2, 3. Alladzina hum an salatihim sahun. Bagus. Alladzina hum yura'un. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Masya Allah, tabarakallah. Kita udah ngaji, belajar tafsirnya, tahu maknanya, indah banget kita punya hidup. Jadi makna sahun tadi apa ibu-ibu? Orang yang melupakan sesuatu yang lebih penting, dia kerjakan sesuatu yang tidak lebih penting tapi meninggalkan yang lebih penting. Ibu masak sayur asem, ibu masak semur jengkol, ibu udah angetin itu sambal, tapi ibu lupa masak nasinya. Suami marah gak kira-kira? Allah juga marah. Kita sholat, tapi kita lupakan yang lebih penting di balik sholat itu.
Apa yang lebih penting di balik ritual sholat? Bukan sholat tidak penting, bukan. Tetapi ada yang sangat penting di balik ritual sholat. Kalau kita tidak lakukan, kita akan dikecam oleh ayat ini. Kata kuncinya ada dua. Yang pertama, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Salat mengajarkan kita yang pertama, Allah pengen kalau kita salat, niat kita itu, motif kita itu hanya untuk Allah. Karena itu ketika kita salat, gestur pertama yang kita lakukan adalah takbir. Allahu Akbar. Tidak ada motif yang lain, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Harusnya kita salat karena Allah. Loh, kalau kita salat ternyata kita pengen dinilai sama makhluk, dipuji sama makhluk, lalu kemudian supaya dianggap orang baik, namanya yuraun, riya. Halo. Assalamualaikum. Orang yang sholat tapi riya, orang yang sholat bukan karena Allah, orang yang sholat tapi tasannu' dibuat-buat karena ingin dipuji, yuraun, dia riya, wail, celaka. Itu kata kunci yang pertama. Man ra'a ra'allahu bih. Siapa yang ibadah karena ingin dinilai sama orang, maka Allah akan buka cacat ibadahnya supaya dihinakan sama orang. Bahaya. Yang kedua, wa yamna'unal ma'un. Orang ini sholat tapi pelit sama tetangga. Sholat harusnya mengajarkan kita untuk bermurah hati kepada orang. Karena itu dalam gestur sholat ada gerakan ke kanan, ada gerakan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul? Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullah. Apa filosofinya? Kamu boleh dekat sama Allah, tapi jangan lupakan tetangga kanan sama tetangga kiri. Kalau tetangga butuh bantuan, tolong. Betul? Sekarang ini susah nyari orang yang tolong menolong, lebih banyak tolong menyolong. Orang yang sholat tapi akhlaknya sama tetangga tidak baik, pelit, tidak mau bantu, wa yamna'unal ma'un, dia celaka. Meskipun di saf pertama, meskipun dia orang yang soleh, meskipun dia orang yang taat, kalau dia riya dan tidak baik dengan tetangga, maka fawailul lil musallin, celakalah sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustadz Azharin Nasution yang sudah ini double nih. Biasanya ngajar mahrojnya, sekarang sama artinya. Buat para pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan ini bermanfaat karena banyak sekali yang kita bisa ambil di pelajaran ngaji yuk. Mudah-mudahan setiap episodenya selalu diikuti bersama guru kita yang ada di sini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan berdoa, bermunajat bersama-sama. Untuk siapapun yang di luar sana sedang diberikan cobaan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan dilancarkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa ya Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, kita tutup dengan berdoa sama-sama ya. Kita niatkan mudah-mudahan hijrah kita diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Dan Allah teguhkan hati kita dalam hijrah yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Ya Allah yang maha membimbing hati seluruh manusia, bimbing hati kami dalam taat kepadamu ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah, waj'alhu kulluhu liwajhika khalisa, wa la taj'al li ghairika fihi syai'a. Ya Allah jadikan seluruh amal kami seluruhnya adalah amal yang saleh. Jadikan seluruh amal kami adalah amal yang ikhlas. Dan jangan Engkau jadikan dari amal kami untuk selain Engkau sedikit pun ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina wa min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang kami ucapkan, dari keburukan apa yang kami dengar, dari keburukan apa yang kami lihat, dari keburukan apa yang ada di dalam hati kami ya Allah.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diingatkan lagi bahwa pada saat kita sudah berniat untuk berhijrah dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Hijrah didasari iman kepada Allah, lalu kita mencoba untuk berjihad di jalan Allah, menebar kebaikan dan juga dengan penuh harapan semoga Allah kumpulkan kita kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat alih undur diri, semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil